그건 뭐야? 어, 이거 아무것도 아니야. 이거 아무것도 아니야. 이거 내가 그런 거 아니야. 아니야, 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 아니야. Halo dude, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan semoga dalam keadaan yang harmonis baik dompet maupun hati. Kembali lagi bersama saya di channel ini, dan kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film yang berjudul Saraida tahun 2020 yang bergenre horor komedi. Film ini berasal dari Korea Selatan yang rilis pada Juni 2020. Film ini diperankan oleh Park Shin Ye sebagai Kim Yoo Bin dan Yoo Ah In sebagai Jun Woo, dan ada juga Jun Bae Soo sebagai, ya nantilah lihat dulu. Sebagai gambaran, film ini menceritakan seorang pria yang bernama Jun Woo di mana dia terjebak di apartemennya karena di kotanya sedang terjadi wabah virus zombie yang mengharuskan ia harus tetap ada di rumah untuk bertahan hidup. Tapi sebelum berlanjut ke filmnya, seperti biasa jangan lupa klik tombol subrek biar gak ketinggalan video terbarunya. Scene dimulai di mana Jun baru saja terbangun dari tidurnya dan dia melanjutkan aktivitasnya untuk bermain game. Namun pada saat bermain game, dia diberitahu oleh temannya untuk melihat berita di TV. Dan Jun pun langsung bergegas melihat berita. Namun pada saat dia melihat TV, ia mendapatkan notif darurat dari handphonenya. Dan di saat bersamaan Jun melihat orang yang berteriak di luar apartemennya. Jun lantas melihat keluar apartemennya dan di sana ia melihat kekacauan yang terjadi. Ia pun bingung entah apa yang sedang terjadi. Jun mendengar ada orang yang berlari di luar apartemennya, dan saat ia membuka pintu, ada seseorang yang masuk dan dia memohon untuk berlindung terlebih dahulu ke Jun. Karena di luar sangat kacau. Namun Jun mencoba mengusir pria tersebut, tetapi pria tersebut meminta izin untuk menggunakan toilet di rumah Jun dengan syarat ia harus pergi setelah dari toilet tersebut. Jun melihat berita bahwa sedang terjadi wabah virus zombie dan tak berselang lama pria itu keluar dari kamar mandi. Jun pun mengambil sebuah pisau dapur dan menodongkan ke pria tadi. Namun yang terjadi selanjutnya adalah pria tersebut berubah matanya menjadi merah dan dia kejang-kejang lalu menyerang Jun. Dan Jun pun langsung mendorong keluar. Jun mendapatkan kabar bahwa orang tuanya tidak bisa pulang dan mereka mengungsi di kantor ayahnya, dan berpesan untuk selalu tetap di rumah dan mengikuti instruksi televisi. Malam pun tiba, Jun terbangun dari tidurnya karena suara alarm mobil yang berisik. Jun pun lantas melihat keluar jendela dan melihat seorang polwan yang berlari untuk menyelamatkan diri dari segerombolan zombie. Namun, polwan tersebut berhasil dibungkus oleh para zombie dan tak berselang lama, Jun mendengar ada orang yang berusaha mendobrak pintu rumahnya. Jun bersiap dan mengambil sebuah stik golf. Jun berusaha menahan si zombie untuk masuk, namun badan si zombie yang besar membuat Jun kewalahan dan Jun lari ke jendela lalu menaiki pagar. Si zombie lari mengejar Jun, tetapi Jun lompat dan berpegangan ke pagar rumahnya dan si zombie pun terjatuh tewas. 15 hari Jun lalui, ia depresi dan mabuk-mabukan. Ia membayangkan semua keluarganya kembali ke rumah dan keadaan kembali normal. Namun itu semua hanya sebuah halusinasi semata. Jun tidur dan ia mendengar bunyi handphonenya yang ternyata itu adalah ibunya yang menelpon Jun. Jun mencoba mencari sinyal dengan menaiki pagar apartemennya, namun tak diduga sepertinya orang tua Jun diserang oleh para zombie di tempat ibunya mengungsi. Mendengar hal tersebut, Jun emosi, frustasi, dan depresi hingga ia nekat pergi keluar apartemennya dan menghajar beberapa zombie di sana. Namun Jun kewalahan karena melihat zombie yang sangat banyak, dia pun lekas kembali ke apartemennya. 20 hari berlalu di mana keadaan kota yang semakin hancur dengan adanya beberapa ledakan dan virus zombie yang semakin menjadi-jadi. Jun tampak putus asa dan membuat video perpisahan di laptopnya. Dia pun naik ke sebuah kursi tampak ia akan bunuh diri, namun pada saat ia melakukannya,
Tampak seseorang dari seberang apartemennya menyoroti Jun dengan sebuah laser. Jun yang sedang menggantung lehernya di tali pun kaget dan berusaha mengurungkan niat tersebut. Ya motor. Ini nih kalau ngedit ya teh. Jun yang sedang menggantung lehernya di tali pun kaget dan berusaha mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan berhasil selamat. Seseorang yang menyoroti laser tersebut memberi kode kepada Jun lewat sebuah tulisan dan berkata bodoh. Ternyata itu adalah seorang perempuan yang bernama Yubin. Yubin membuat rencana dan dia menyuruh Jun untuk bangun jam 7 pagi. Anjing, ini motor. Sedikit penjelasan, Yubin ini adalah seorang adventurer atau seorang petualang, di mana di sana terlihat Yubin tampak sangat siap dan pandai menghadapi ancaman dengan membuat perangkap atau jebakan. Keesokan paginya Jun bangun dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 11. Jun lantas melihat Yubin dan tampaknya dia sangat kesal dengan hal tersebut. Jun pun meminta maaf. Tak berserang lama, Yubin mendengar ada seseorang yang masuk ke rumahnya dan dia melihat seorang zombie dan terperangkap di jebakannya. Yubin lantas langsung membunuhnya. Keesokan paginya Jun dan Yubin bangun dan tampak Jun sakit perut. Ia sangat kelaparan dan Yubin berusaha memberikan sebuah makanan dengan tali yang akan dilemparkan namun tak sampai ke tempat Jun. Jun pun menggunakan sebuah drone sebagai inisiatif untuk mengantarkan sebuah tali ke kamar Yubin dan mengikatnya, lalu menggunakannya untuk mengirimkan makanan. Tak berselang lama, Jun melihat ada zombie yang berusaha naik ke kamar Yubin menggunakan tali. Si zombie menarik tali tersebut sampai menarik meja di kamar Yubin dan menyebabkan Yubin pingsan. Namun Jun mencoba menghadangnya menggunakan drone dan tak berselang lama, Yubin bangun lalu mengadek tangan si zombie hingga putus. Malam pun tiba, Jun bersiap untuk mengambil beberapa makanan dan peralatan dari rumah lain untuk kebutuhannya. Jun masuk ke sebuah rumah di mana di sana terlihat penghuni rumah sudah tewas dan tampaknya si pemilik rumah adalah seorang pendaki gunung yang terlihat dari beberapa foto dan peralatan di ruangan tersebut. Jun lantas mengambil beberapa makanan, jaket, dan peralatan lainnya yang ia butuhkan. Namun, pada saat ia sedang asik mengambil barang, datang zombie yang tak lain adalah pemilik rumah tersebut dan menyerang Jun. Mereka pun terlibat baku hantam dan Jun berhasil kabur dan kembali ke apartemennya. Saat di rumah, Jun teringat kepada Yubin dan mengirimkan makanan kepada Yubin lewat tali yang diikatkan antar apartemennya. Keesokan paginya Jun mendengar Yubin yang berbicara lewat handy-talkie. Mereka berbincang banyak tentang kehidupan masing-masing. Tak berselang lama, Jun mendengar bunyi gemuruh hujan, namun ternyata itu adalah para zombie yang sedang berlari. Saking banyaknya mereka membuat gedung itu bergemuruh. Jun dan Yubin berlindung dan saat Yubin akan mengambil kapaknya, Yubin menjatuhkan barang di sekitarnya dan menarik perhatian para zombie hingga mereka mendekat. Namun Jun dengan sigap mengalihkan perhatian para zombie dengan cara menelpon rumah sebelah Yubin. Jun dan Yubin kembali mengatur sebuah rencana di mana mereka akan naik ke lantai 8 yang menurut mereka sangat aman untuk berlindung dan mereka bersiap-siap. Yubin melompat dari apartemennya menggunakan sebuah tali dan turun lalu menghajar beberapa zombie yang menyerangnya. Di sana Yubin cukup kewalahan hingga tak berselang lama datang Jun yang menolongnya. Mereka pun lolos dan segera naik menggunakan lift. Mereka sampai di lantai 8 di mana mereka mencari rumah yang kosong untuk berlindung dan tak berselang lama datang para zombie dan mengejar mereka. Namun Jun dan Yubin diselamatkan oleh seorang pria, sebut saja namanya Jeon. Mereka ngumpul dan mengobrol. Jeon memberi Jun dan Yubin makanan, namun tanpa diduga Jun pingsan dan tampaknya makanan tersebut telah diracuni oleh Jeon. Yubin diikat dan dibawa ke sebuah kamar oleh Jeon dan di sana ada istri Jeon yang ternyata sudah menjadi zombie dan seperti yang kita duga ternyata Yubin akan diparabkeun kepada istri Jeon. Diparabkeun tuh ya intinya gitu deh. Jun bangun dan menodongkan pistol kepada Jeon, namun Jeon tidak mempunyai pilihan lain karena dia harus tetap melihat istrinya hidup dalam keadaan apapun. Jeon melepaskan tali pengikat sang istri dan Jun langsung berusaha menangkapnya dan berhasil. Namun tali itu lepas dari tangan Jun dan Jeon membuka pintu kamar itu. Namun pada saat pintu dibuka, sang istri menyerang Jeon dan menggigitnya hingga tewas. Yubin dengan sigap langsung mengambil pistol dan membunuh mereka berdua.
Tak berselang lama, Jun pun mendengar sebuah helikopter dan dia membuat rencana kembali untuk pergi ke atap gedung. Jun keluar rumah dan melempar bom asap lalu menghajar beberapa zombie di sana. Mereka pun berlari menuju atap gedung dan dikejar oleh banyak sekali zombie. Sesampainya di atas gedung, ternyata helikopter itu sudah tidak ada. Mereka putus asa dan disusul dengan kedatangan para zombie yang sangat banyak menghampiri mereka. Namun, tak berselang lama helikopter muncul dan menembaki para zombie biadab tersebut. Yubin dan Jun naik helikopter dan mereka pun selamat. Film pun tamat. Film ini sangat singkat, padat, dan sangat menarik. Namun kisahnya terlalu terburu-buru dan tidak ada adegan yang berbau-bau encrot. Tetapi sebagai pecinta film sejati, saya tidak apa-apa jadi cocok untuk menemani hari-hari Anda sebagai pengangguran kelas kakap. Dan sangat cocok ditonton bareng pacar jika punya. So, segitu aja kali ini rangkum filmnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbarunya. See you buat, ya, pokoknya see you lah buat teman-teman. Mau mandi dulu.